Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Sunan Alfarizi di channel YouTube Ini Bukuku. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali mereview salah satu buku. Namun sebelumnya jangan lupa bantu kami dengan subscribe channel YouTube ini, like, komen, dan share ke teman-teman sekalian. Baik, adapun buku yang akan kami review pada kesempatan kali ini, yaitu buku Tasawuf Modern karya Buya Hamka. Kita tahu Buya Hamka adalah salah satu tokoh pahlawan nasional yang nama aslinya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, disingkat Hamka. Maka beliau dikenal dengan Buya Hamka, seorang ulama, seorang sastrawan, politisi. Kemudian beliau seorang ulama yang mendapatkan gelar doktor honoris causa dari Al-Azhar, Kairo, Mesir, karena kepintarannya, dan beliau juga merupakan salah satu tokoh daripada Majelis Ulama Indonesia, ketua yang pertama. Oke, sekarang kita akan membacakan kisah bagaimana perjuangan beliau ketika dahulu diuji berupa di penjara ketika pada masa pemerintahan pemimpin sebelumnya. Oke, kita akan coba membacanya. Pada hari Senin, ini beliau sendiri yang menceritakannya. Rupanya yang difilmkan kemarin itu benar-benar itu beliau yang mengisahkan kejadian. Jadi bukan dibuat-buat oleh sutradara dan lain sebagainya. Benar-benar beliau yang mengisahkannya dalam buku ini. Pada hari Senin, tanggal 12 Ramadan 1385 Hijriah, bertepatan dengan 27 Januari 1964. Kira-kira pukul 11 siang. Saya dijemput di rumah saya, ditangkap dan ditahan. Mulanya dibawa ke Sukabumi. Diadakan pemeriksaan yang tidak berhenti-henti, kata Buya Hamka menceritakannya. Siang sampai malam, petang sampai pagi. Istirahat hanya ketika makan dan sembahyang saja, ketika sholat saja. 1001 pertanyaan. Ya, 1001 pertanyaan, kata Buya Hamka menceritakan. Semua ditanyakan. Yang tidak berhenti-henti ialah selama 15 hari, selama 15 malam, dipertanyakan terus. Di sana sudah ditetapkan lebih dahulu bahwa saya mesti bersalah. Jadi yang menginterogasi beliau itu sudah memaksa kamu intinya harus bersalah gitu. Walaupun beliau tidak tahu apa salahnya. Meskipun kesalahan itu tidak ada, kata Buya Hamka. Mesti diadakan sendiri. Kalau belum mengaku berbuat salah, jangan harap akan boleh tidur. Tidur pun diganggu. Gitu kata Buya Hamka. Kita pasti tidak bersalah. Di sana mengatakan kita mesti bersalah. Kita mengatakan tidak, di sana mengatakan ya. Sedang di tangan mereka ada pistol. Saya tidak bersalah, kamu bersalah. Ditodong oleh pistol. Satu kali pernah dikatakan satu ucapan yang belum pernah saya dengar selama hidup. Ini ucapan yang sangat menyakitkan bagi Buya Hamka. Apa kata orang yang menginterogasi itu? Saudara pengkhianat menjual negara kepada Malaysia. Kelam pandangan mendengar ucapan itu. Berat sekali, kata Buya Hamka. Ayah saya seorang alim besar. Dari kecil saya dimanjakan oleh masyarakat sebab saya anak seorang yang alim, seorang ulama. Sebab itu ucapan terhadap diri saya waktu kecil adalah ucapan yang selalu kasih, baik, lembut. Pada usia 16 tahun saya diangkat menjadi datuk. Menurut adat gelar pusaka, saya ialah Datuk Indomu. Diberi gelar datuk. Sebab itu sejak usia 12 tahun saya pun dihormati secara adat. Lantaran itu sangat jaranglah orang mengucapkan kata-kata kasar di hadapan saya, kata Buya Hamka. Kemudian saya pun berangsur dewasa. Saya campuri banyak sedikitnya perjuangan menegakkan masyarakat bangsa dari segi agama, dari segi karang-mengarang, dari segi pergerakan Islam, Muhammadiyah, dan lain-lainnya. Pada tahun 1959, Al-Azhar University memberikan saya gelar doktor honoris causa oleh Al-Azhar,
karena saya dianggap seorang ulama terbesar di Indonesia. Dan sekarang, kata Buya Hamka, terdengar ucapan saudara pengkhianat menjual negara kepada Malaysia. Sakit hati Buya Hamka. Beliau seorang pejuang, beliau ikut berjuang ketika mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tapi beliau ketika itu dikatakan sebagai pengkhianat. Gemetar tubuh saya menahan marah. Kecil polisi yang mengatakan demikian. Bisa saja kalau saya lompat, kata Buya Hamka, itu nanti bisa saya lawan. Tapi mereka semua bawa pistol. Dengan sekali tembakan akan robek kulit saya, jantung saya, kata Buya Hamka. Dan besok mereka akan membuat berita bahwa Buya Hamka melarikan diri lalu tertembak karena malu karena kesalahannya. Mereka bisa akan mempelintir sebuah berita. Tapi syukur alhamdulillah kemarahan itu dapat saya tahan, kata Buya Hamka, dan sadar dengan siapa saya berhadapan. Saya yang tadinya mulai hendak berdiri tertunduk kembali dan meloncatlah tangis dari diri saya. Janganlah saya disiksa seperti itu. Bikinkan saja satu pengakuan bagaimana baiknya. Akan saya tanda tangani, kata Buya Hamka. Tetapi kata-kata demikian jangan engkau ulangi lagi. Tapi apa kata orang itu? Memang saudara pengkhianat, kembali dia katakan. Katanya lagi. Dan dia pun pergi sambil menghempaskan pintu. Remuk rasanya hati saya, kata Buya Hamka. Saat seperti itu, setelah saya tinggal seorang diri, datanglah tamu yang tidak diundang. Maksudnya setan, berbisik. Apa kata setan itu? Dia membisikkan ke dalam hati saya, supaya saya ingat bahwa di dalam saku saya masih ada pisau silet. Kalau pisau kecil ini dipotongkan saja kepada urat nadi, maka dengan sekejap saya akan mati. Biar orang tahu bahwa kita mati karena tidak tahan menderita. 1 jam saya merenung, melawan, terjadi perang hebat dalam batin saya, di antara perdayaan iblis dan iman saya. Tapi alhamdulillah iman itu menang, kata Buya Hamka. Saya berkata pada diriku, kalau engkau mati membunuh diri karena tidak tahan dengan penderitaan batin ini, mereka yang menganiaya itu niscaya akan menyusun pula berita untuk membuat kematian ini seolah-olah engkau kedapatan membunuh diri dalam kamar karena merasa malu setelah polisi mengungkap beberapa bukti dan pengkhianatan. Maka hancurlah nama yang telah engkau telah engkau bangun selama ini. Demikianlah yang dirasakan oleh Buya Hamka. Tapi Buya Hamka menahan, dan kemudian Buya Hamka perlahan mendekat kepada Allah, mulai menulis tafsir Al-Azhar dalam penjara, dan beliau bisa mengontrol dirinya, dan hingga akhirnya beliau bebas dari penjara dalam keadaan namanya bersih, dan beliau diangkat menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama. Maka benarlah kata ungkapan, emas akan tetap emas meskipun di dalam penjara, batu akan tetap jadi batu meskipun diberikan mahkota di dalam istana sekalipun. Maka itulah perjuangan yang dirasakan oleh Buya Hamka dalam mempertahankan dirinya, mempertahankan harga dirinya, yang beliau tidak tahu apa salahnya pemerintah pada saat itu sehingga beliau dipenjara. Itulah kisah yang beliau ceritakan dalam bukunya. Di sini banyak sekali hikmah, tapi kita akan kupas barangkali dalam kesempatan-kesempatan berikutnya. Oke teman-teman, barangkali hanya ini yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa like, comment, share video ini, dan jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.